王在后善笑。神兽，听调。 Guys, gimana kabarnya? Baik kan? Pastinya dong. Kali ini Mimin mau bahas dongwua berjudul Love Between Fairy and Devil. Menceritakan Raja Siluman Kuno Dongfang Qingqiang yang telah ditekan selama ribuan tahun muncul kembali di 3 dunia. Begitu ia dibangkitkan, ia memulai pertempuran antara dewa dan siluman. Namun akhirnya terluka parah oleh dewa perang Jiu Yuan. Untuk melarikan diri, Raja Siluman dan Xiaolan Hua, yaitu peri bunga anggrek bertukar jiwa. Xiaolan Hua yang tidak dapat mengendalikan kekuatan sihirnya, secara tidak sengaja menembak tubuh perinya sampai mati. Sehingga keduanya jatuh ke dalam dilema berbagi tubuh. Dalam keputusasaan, keduanya memulai perjalanan untuk menemukan tubuh baru. Sepanjang jalan, mereka mengalami berbagai macam hal. Di tengah perseteruan mereka, romansa mulai tumbuh dalam hati Xiaolan Hua terhadap Dongfang Qingqiang. Tanpa tahu bahwa saat ini siluman tersebut hanya menggunakannya sebagai alat untuk membangkitkan kembali dewa perang kuno yaitu Jidi. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung gas ke alurnya dalam durasi 1 jam penuh. Let's go! Di suatu hari, seorang wanita menceritakan kisah ribuan tahun lalu tentang Raja Iblis bernama Dongfang Qingqiang kepada peri tanaman anggrek. Dongfang Qingqiang menghancurkan segel Tianzhu di dunia iblis dan memporak-porandakan dunia. Dia berhasil dikalahkan oleh Dewi Perang Jidi dan tubuh abadinya telah disegel. 战神赤帝取剑朔风。 Beberapa waktu kemudian, anggrek telah berubah menjadi gadis peri bernama Lan Hua Xiao dan menerima hukuman karena ulahnya. Ia dikurung menuju suatu tempat dengan beberapa pengawal. Saat melewati jembatan neraka, gemuruh terdengar dari bawah dan menyebabkan tempat itu berguncang. Rupanya sekelompok orang tengah melakukan ritual untuk membangkitkan Raja Iblis dengan mengorbankan tubuh, keluarga, dan reinkarnasinya. Dongfang Qingqiang kemudian bangkit dan pergi ke langit Xiyun. Meski diperingatkan bahwa kekuatan sihirnya belum pulih, Dongfang Qingqiang membuat kekacauan dengan menyerang lautan Guangao hingga langit tingkat ke-34. Dia juga menghancurkan binatang dewata Tianmen, membunuh semua roh 8 raja, memasuki langit tingkat ke-72, mencapai istana bulan untuk menghancurkan genteng Qiankun, dan melawan jenderal besar Juan Lian. Seorang pasukan melaporkan kekacauan tersebut kepada Jiu Yuan. Dan ketika Dongfang Qingqiang tiba di hadapannya, Jiu Yuan menghalau semua serangan yang diterjangkan ke arahnya dan bertarung dengan sengit. Sementara itu, Lan Hua Xiao melihat langit di atasnya terus bersinar dan meledak-ledak. Ia bertanya apa yang terjadi dan terkejut saat sesuatu jatuh dari langit dan mendarat menjadi ledakan di dekatnya. Ia melihat seorang pria dan saat mengetahui identitasnya sebagai Raja Iblis Dongfang Qingqiang, Lan Hua langsung ketakutan. Ia melihat Jiu Yuan yang terbang ke arahnya dan meminta pertolongan. Tiba-tiba Dongfang Qingqiang menggigit leher Lan Hua Xiao untuk mengambil energi spiritualnya. Namun di luar dugaan, hal yang terjadi setelahnya Dongfang Qingqiang dan Lan Hua Xiao malah bertukar tubuh. Keduanya kemudian dikurung di menara Haotian. Dan Lan Hua kesal setengah mati karena harus menggunakan tubuh Raja Iblis. Keduanya saling beradu mulut dan saat Dongfang Qingqiang nyaris menggunduli rambut Lan Hua Xiao, ia menyerah dan langsung menangis. Tidak ingin Lan Hua Xiao menangis dengan tubuhnya, Dongfang Qingqiang menggunakan kekuatannya untuk mengembalikan rambut Lan Hua Xiao dan berencana menghancurkan menara tersebut. Dongfang Qingqiang mengatakan mereka harus meledakkan tempat tersebut untuk keluar dari menara. Lan Hua Xiao mengingatkan bahwa saat ini Dongfang Qingqiang berada di dalam tubuhnya yang hanya memiliki sedikit kekuatan spiritual.
Dong Fang Qingchang menanyakan tentang kekuatan peri yang dimiliki Lan Hua Xiao dan dijelaskan bahwa dia adalah sekuntum anggrek. Kekuatan spiritualnya hanya digunakan untuk membantu pertumbuhan pohon dan bunga-bunga akar bermekaran sehingga Dong Fang Qingchang tidak akan mampu meledakkan menara tersebut. Dong Fang Qingchang mengingat kejadian sebelumnya saat dirinya menggigit Lan Hua Xiao dan bertukar tubuh. Ketika itu, Jiu Yuan berniat menghancurkan Lan Hua Xiao yang pingsan di dalam tubuhnya dan Dong Fang Qingchang menghentikannya. Jiu Yuan curiga dan menanyakan identitasnya. Menggunakan tubuh Lan Hua Xiao, Dong Fang Qingchang terpaksa berpura-pura bertingkah imut. Setelah mempercayainya sebagai peri bunga bawahan Siming, Jiu Yuan menanyakan alasan Dong Fang Qingchang menahannya menghancurkan tubuh Raja Iblis. 不会和我一起被关进这塔。 Dong Fang Qingchang mengatakan tubuh Raja Iblis tidak bisa mati dan selama ada tubuhnya, mereka bisa menahan kekuatan sihir iblisnya agar tidak terlepaskan dengan menyegelnya. Ia menawarkan diri untuk menjaga tubuh Raja Iblis di dalam menara Haotian, hingga Jiu Yuan memulihkan tubuhnya dari luka pertarungan. Kembali ke masa kini, Dong Fang Qingchang meyakinkan bahwa dirinya memiliki cara untuk menghancurkan menara tersebut. Lan Hua Xiao mengatakan bahwa seharusnya Dong Fang Qingchang pergi dengan tubuhnya untuk mencari bantuan dari dunia iblis. Dong Fang Qingchang terkejut dengan ide tersebut dan Lan Hua Xiao mengejeknya karena tidak terpikirkan cara itu. Ia mengundang Lan Hua Xiao untuk masuk ke klan iblisnya, dan Lan Hua Xiao menolak. Menyatakan bahwa saat ini mereka seperti peri dan iblis yang kesepian dan tak berdaya karena tak akan ada bantuan yang datang. Dong Fang Qingchang menepis pernyataan Lan Hua Xiao bahwa di tempat itu tidak akan ada yang datang menyelamatkannya. Ia memberitahu bahwa menara Haotian adalah penjara dan terdapat tahanan lain juga di sana. Setelah menghilang selama beberapa saat, Dong Fang Qingchang kembali dengan membawa seorang peri bernama Cilin yang memiliki segel api di dahinya. Lan Hua Xiao mengetahui pria yang dibawa Dong Fang Qingchang adalah peri berdosa. Dong Fang Qingchang menjelaskan beberapa hal dan meminta Cilin meledakkan bayangan dari mutiara yang terdapat di puncak menara. 这周围36灵物的浩然正气， 你当我老鼠啊？ 也会有阴晦之影。遗嘱将之后， Peri itu menciptakan sebuah lubang tepat di bawah bayangan mutiara dan Dong Fang Qingchang memanggil api hitam. Saat api kecil tersebut terbang ke atas, dia berubah menjadi naga yang menghancurkan mutiara di puncak menara. Ledakan terjadi dan ketika segel yang mengurung Lan Hua Xiao menghilang, tempat tersebut pun hancur lebur. Lan Hua Xiao terkejut dengan kekuatan tubuh Raja Iblis dan meski telah tertimpa banyak batu besar, ia tidak menerima luka sedikit pun. Cilin keluar dari reruntuhan dan memilih kabur setelah mengetahui bahwa orang yang memerintahkannya untuk menghancurkan menara tersebut adalah Raja Iblis. Dong Fang Qingchang meminta Lan Hua Xiao bertukar tubuh dengannya dan meyakinkan bahwa ia tidak akan membunuhnya. Namun Lan Hua Xiao menolak dan ketika Dong Fang Qingchang berniat menggigitnya, Lan Hua Xiao meninju wajah Dong Fang Qingchang hingga pingsan. Saat itu, Wu Qixing muncul melihat menara Haotian yang hancur. Ia bisa merasakan bahwa iblis yang tersebar di mana-mana dan begitu diberitahu oleh pengawalnya tentang keberadaan Raja Iblis di sana. Wu Qixing mengajak pasukannya pergi. Sambil membawa Dong Fang Qingchang yang pingsan, Lan Hua Xiao berlari mengejar Wu Qixing untuk meminta pertolongan. Namun Wu Qixing malah menyerangnya dan Lan Hua Xiao beruntung dirinya terlindung karena berada di dalam tubuh Raja Iblis. Ia kemudian mencium bau hangus dan terkejut saat menemukan tubuhnya yang kosong. Lan Hua Xiao melihat Wu Qixing yang berniat menyerangnya lagi. Ia menggunakan kekuatan Raja Iblis untuk melakukan teleportasi dan terlempar ke dunia manusia. Api hitam menjelaskan saat ini Dong Fang Qingchang sedang berada di neraka untuk melalui proses kembali hidup.
Lan Hua Xiao berencana pergi ke neraka untuk meminta Dongfang Qingqiang memulihkan tubuhnya lagi. Api hitam membimbingnya menuju kota Yi, tempat di mana segel menuju neraka berada. 你现在还是活人，进去以后会发生什么，就不。尊上说的对，你果然有几分入魔的资走质。回廊是冥界的大门，如有活人入内，看这里，你要找的3件封印就在眼前。 Setelah menggunakan darah Raja Iblis untuk membuka gerbang, Lan Hua Xiao dan api hitam berjalan memasuki pintu neraka. Mereka bertemu roh jahat. Namun karena saat ini dirinya sedang berada di dalam tubuh Dongfang Qingqiang, roh jahat itu mempersilahkan mereka untuk lewat begitu saja. Dua siluman bernama Hua Lei dan Ye Qingxia tiba-tiba muncul memarahi roh jahat tersebut. Roh jahat itu pun terpaksa menyerang Lan Hua Xiao. Dan meski seluruh serangan tersebut tidak memberikan efek apapun pada tubuh Raja Iblis, api hitam memutuskan merasuki Lan Hua Xiao untuk menggunakan kekuatan Dongfang Qingqiang mengalahkan roh jahat itu, beserta Hua Lei dan Ye Qingxia. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di sungai Lete dan Lan Hua Xiao terkejut. Neraka memiliki tempat yang sangat indah. Di area dekat jembatan Naihe, para arwah protes karena jembatan tersebut tertutup. Lan Hua Xiao bertanya kepada salah satu arwah yang berada di sana dan diberitahu bahwa nenek Meng tidak ada di sana. Api hitam memberitahu bahwa mereka tidak perlu memperdulikan tentang gerbang, karena Lan Hua Xiao tidak datang ke tempat itu untuk bereinkarnasi. Ia mengajak Lan Hua Xiao menuju pavilion hidup dan mati untuk bertemu Dongfang Qingqiang. Setibanya di sana, Dongfang Qingqiang menarik keluar arwah Lan Hua Xiao. Keduanya berdebat dan ketika tubuh Dongfang Qingqiang tersadar setelah pingsan, Lan Hua Xiao terkejut begitu mengetahui saat ini dia harus berbagi tubuh Raja Iblis dengan Dongfang Qingqiang. Lan Hua Xiao menuntut Dongfang Qingqiang untuk mengembalikan tubuhnya seperti semula. Dongfang Qingqiang mengatakan ia tidak bisa melakukan hal tersebut karena tubuh Lan Hua Xiao telah terbakar. Lan Hua Xiao kesal dan memutuskan untuk berada di dalam tubuh Dongfang Qingqiang dan mengganggunya sepanjang waktu. Tidak ingin hal tersebut terjadi, Dongfang Qingqiang menyerah dan setuju untuk membantu Lan Hua Xiao mendapatkan tubuhnya kembali. Dongfang Qingqiang berniat pergi ke aula utama. Namun dia kesulitan bergerak karena harus berbagi tubuh dengan Lan Hua Xiao. 上一次胆敢威胁本座的人，骨灰一不管是啪的一下，还是轰在你的身体里面，这就证明你没有办法把我击死。你真会扯淡！ 大人， Dua pengikutnya membahas Dongfang Qingqiang yang mengalami lumpuh sebelah dan berniat menggunakan kesempatan itu untuk menjatuhkannya. Ketika salah satunya berniat menggunakan jurus pembunuh, Dongfang Qingqiang dan Lan Hua Xiao berdebat. Akhirnya Dongfang Qingqiang mendapatkan kendali tubuhnya dan saat mengetahui Raja Iblis berhasil berdiri dengan 2 kaki, pengikutnya langsung ketakutan dan berdalih bahwa dirinya hanya bercanda. Di aula utama, mereka membaca buku kehidupan dan karena Lan Hua Xiao mengantuk, ia menyerahkan urusan tersebut kepada Dongfang Qingqiang. Sementara roh Lan Hua Xiao bersandar padanya. Dongfang Qingqiang menemukan seseorang bernama Wei Waqing yang meninggal pada usia 22 tahun. Mereka kemudian pergi meninggalkan pavilion hidup dan mati dan dihadang oleh sekelompok pasukan yang berniat menjatuhkan Dongfang Qingqiang. Ia mengalahkan gerombolan tersebut dengan memindahkan mereka ke tempat lain menggunakan monster ruang. 生死徐闯，在后善笑玄少，停掉！必杀！让路！ Lan Hua Xiao bertanya kemana Dongfang Qingqiang memindahkan mereka. Dongfang Qingqiang menjelaskan, ia mengirim kelompok tersebut ke hadapan Ji Yuyuan. Lan Hua Xiao kemudian teringat bahwa dirinya belum memperbaiki segel 3 dunia yang ia pecahkan. Ia meminta Dongfang Qingqiang membantunya. Dan karena permintaannya ditolak, Lan Hua Xiao mengambil alih sebagian tubuh Dongfang Qingqiang
dengan melakukan gerakan gemulai dan mendandaninya. Dong Fang Qingqiang kesal dan terpaksa setuju menerima permintaan tersebut karena tidak ingin gadis itu berbuat lebih jauh kepada tubuhnya. Ia mengajukan 3 syarat dan meski syarat terakhir membuat Lan Huaxiao jengkel, ia akhirnya menyanggupi semuanya. Dong Fang Qingqiang memanggil api hitam dan memintanya memperbaiki jalur kecil pimpinan hantu. Setelah selesai mereka kembali melanjutkan perjalanan. Sesampainya di 3 dunia, Dong Fang Qingqiang menerima sambutan megah oleh para iblis di sana. Lan Huaxiao terkejut mengetahui Dong Fang Qingqiang ternyata sangat dihormati. Mereka kemudian menemui Shan Kuei yang memberi hormat dan meminta maaf karena Kong Kuei masih terluka sehingga belum bisa menyapanya. Sang Kuei memperkenalkan diri sebagai ketua klan iblis. Dan Dong Fang Qingqiang meminta bantuannya untuk mengurus sesuatu. Ia menjelaskan beberapa hal tentang si Wanxing dan meminta Sang Kuei menemukan orang tersebut untuknya. Di aula Zhouchen, Dong Fang Qingqiang pergi mandi dan Lan Huaxiao memprotesnya. Dong Fang Qingqiang menjelaskan bahwa dirinya belum mandi selama ribuan tahun. Ia memberitahu bahwa aula tersebut dipenuhi asap dan Lan Huaxiao tidak akan melihat apapun. Namun saat Lan Huaxiao menoleh, ia melihat dada Dong Fang Qingqiang yang membuatnya ambyar dan menenggelamkan tubuhnya. Dong Fang Qingqiang protes dan Lan Huaxiao berusaha mengendalikan dirinya untuk tidak panik berada di tubuh Raja Iblis yang sedang mandi. Dong Fang Qingqiang menggunakan sihir air pengumpul wujud dan memerintahkan mereka untuk menemukan pedang Shou Feng. Ia menawarkan Lan Huaxiao untuk menggunakan wujud air. Namun Lan Huaxiao menolak mengingat gurunya pernah melarangnya. Mendengar alasan guru Lan Huaxiao, Dong Fang Qingqiang memuji Si Ming yang berpengetahuan luas. Lan Huaxiao dengan bangga mengklaim gurunya adalah dewi yang mengetahui segala hal di dunia dan memiliki kekuatan sihir terhebat. Dong Fang Qingqiang membandingkan kekuatannya dengan Si Ming. Dan Lan Huaxiao mengatakan kemampuan gurunya jauh lebih tinggi dibandingkan Raja Iblis. Namun tiba-tiba Dong Fang Qingqiang menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan kolam dan saat air semakin surut, Lan Huaxiao terpaksa mengakui bahwa Dong Fang Qingqiang adalah yang terhebat. Ia meminta Dong Fang Qingqiang segera memperbaiki kolam. Dan saat matanya melihat tubuh Raja Iblis tanpa pakaian, Lan Huaxiao berniat mencongkel matanya, yang langsung dihentikan Dong Fang Qingqiang. Sementara itu, Shan Kuei menerima laporan tentang Dong Fang Qingqiang yang bertingkah aneh dan meminta orang tersebut tetap mengawasinya. Saat melihat Dong Fang Qingqiang berniat pergi ke dunia manusia, Shan Kuei menyusulnya dan berniat menyertakan beberapa pengawal untuknya. Dong Fang Qingqiang menolak dan keluar melewati pintu dunia. Mereka kemudian tiba di wilayah ujung utara Gunung Purba Kunlun yang sedang turun salju lebat. Lan Huaxiao menanyakan apa yang sedang dicari Dong Fang Qingqiang di tempat tersebut. Dan diberitahu bahwa dia sedang mencari sebuah pedang. Di gua es Gunung Kunlun, Dong Fang Qingqiang melihat segel Binglan yang merupakan segel tingkat tinggi langit Suiyun. Lan Huaxiao menggigil kedinginan dan mengajak Dong Fang Qingqiang pergi dari gua tersebut. Tiba-tiba angin kencang muncul, menghisap roh Lan Huaxiao dan Dong Fang Qingqiang keluar dari tubuhnya. Lan Huaxiao tersadar dan melihat batu inti es yang bertebaran di tempat itu. Ketika melihat Dong Fang Qingqiang menghampirinya, ia langsung melemparkan batu tersebut dan berlari pergi. Lan Huaxiao menghindari serangan yang diterjangkan Dong Fang Qingqiang ke arahnya. Ia bersembunyi di dinding goa dan setelah memastikan dirinya berhasil lolos dari kejaran Raja Iblis, dia menemukan 2 pintu tempat yang bersinar. Lan Huaxiao memperhatikan batu inti es yang bertebaran di depan salah satu pintu tampak menghitam. Ketika mencoba menyentuhnya, ia mendapat serangan seperti tersetrum. Lan Huaxiao menyadari bahwa batu tersebut rupanya dapat merusak jiwa.
Ia bingung menentukan pintu mana yang harus dipilihnya dan mempertimbangkan jika dirinya kembali, Dong Fang Qingqiang pasti akan membunuhnya. Tiba-tiba ledakan terdengar di belakangnya dan mengetahui keberadaan Dong Fang Qingqiang yang semakin mendekat. Lan Huaxiao memutuskan berlari ke salah satu pintu. Ia mengikuti asap dan berakhir di sebuah ruangan besar yang menyimpan tubuh Dewi Perang Jidi. Roh pedang Shao Feng kemudian muncul dan menanyakan identitas Lan Huaxiao. Ia memperkenalkan dirinya dan menjelaskan bahwa Dong Fang Qingqiang lah orang yang membawanya ke tempat itu. Shao Feng menggunakan kekuatannya untuk menarik tubuh Dong Fang Qingqiang dari suatu tempat. Ia melemparkannya ke tanah dan terbagi menjadi beberapa tubuh. Lan Huaxiao mencoba menerobos satu persatu tubuh itu. Namun kesulitan membedakan tubuh asli dan tiruan. Memikirkan kepalanya akan hancur jika terus menerobosnya, ia berniat menggunakan tubuh wanita yang dibekukan. Namun saat melesat ke sana, Shao Feng menjatuhkannya. Dong Fang Qingqiang kemudian muncul dan berdebat dengan Shao Feng yang mengklaimnya datang untuk mengambil pedang. Shao Feng menyatakan bahwa dirinya hanya setia pada Dewi Perang Jidi seorang. Ia menyerang Dong Fang Qingqiang dan keduanya bertarung dengan sengit. 遭会了，头两下，不是敌人。 神仙吵架到 Sementara itu, Lan Huaxiao memutuskan menggunakan kesempatan itu untuk menemukan tubuh asli Dong Fang Qingqiang. Saat menemukannya, Lan Huaxiao langsung masuk dan lega mengetahui dirinya masih hidup. Dong Fang Qingqiang marah dan mengalahkan Shao Feng. Ia masuk ke dalam tubuhnya dan berbagi tempat dengan Lan Huaxiao. Setelah mendapatkan pedang Shao Feng, ia menghancurkan tempat tersebut dan menuju kota Yao untuk mengambil sarung pedang. Setibanya di kota Yao yang dipenuhi para siluman, Lan Huaxiao terkesan dengan keramaian tempat tersebut, yang sangat berbeda dengan langit Suiyun. Di kedai, Dong Fang Qingqiang menanyakan tentang toko pedang kepada siluman ular yang menggodanya. Lan Huaxiao menawarkan diri untuk mencoba berbicara dengan siluman tersebut. Dan saat melihat pedang yang dibawanya, siluman itu memberitahu tentang hutan kecil yang terletak di belakang pasar dan danau es. Dong Fang Qingqiang kembali mengambil alih tubuhnya dan menanyakan tentang orang yang ada di toko tersebut. Wanita siluman itu memberitahu orang-orang di kota memanggilnya dengan sebutan yang mulia. Saat dia berniat meninggalkan kedai, wanita itu memintanya tidak terburu-buru dan menawarinya minum. Dong Fang Qingqiang kesal dan berniat menghabisi siluman tersebut. Lan Huaxiao langsung mengambil alih dan menegak minuman lalu pergi meninggalkan kedai. Sesampainya di hutan, Lan Huaxiao mengeluh panas. Dan Dong Fang Qingqiang menyalahkan Lan Huaxiao yang meminum teh siluman ular sebelumnya. Ia memberitahu bahwa wanita itu mencampuri teh tersebut dengan obat perangsang. Dong Fang Qingqiang meminta Lan Huaxiao tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh panca indera. Lan Huaxiao mencoba berkonsentrasi dan mengikuti apa yang dikatakan Dong Fang Qingqiang. Namun ia tetap merasa terbakar dan saran tersebut sama sekali tak terpengaruh. Saat itu seorang gadis siluman ular muncul dan menggoda Dong Fang Qingqiang. Ia menyerang siluman tersebut dan memintanya memberikan penawar. Gadis itu mengatakan obat tersebut diracik oleh ibunya dan tidak ada penawarnya. Dong Fang Qingqiang berniat menghabisi siluman tersebut. Dan saat mengetahui keberadaan siluman yang lain, ia memanggil Hu Weilei untuk mengurusnya. Rupanya dia adalah wanita siluman ular yang melayani di kedai dan memohon ampun kepada Dong Fang Qingqiang. Ketika diberitahu bahwa darah siluman itu adalah penawarnya, Dong Fang Qingqiang melepaskannya. Ia meminum setetes darah yang diberikan wanita itu dan membiarkan Lan Huaxiao tertidur. Sesosok siluman yang lain kemudian muncul dan meminta maaf atas apa yang terjadi. Setelah membicarakan kesepakatan dan meminta maaf untuk dicarikan orang yang dapat membuat senjata, siluman itu menyarankan Dong Fang Qingqiang menuju ke kota Suwijing yang terletak di bawah danau es.
Mengikuti lentera yang diberikan siluman sebelumnya, mereka akhirnya tiba di kota Suijing. Dong Fangqincang memperhatikan benda-benda yang dijual di sana dan melihat banyak barang berharga di mana-mana. Ia pergi ke toko tempat besi dan bertemu dengan gadis siluman yang menyapanya. Lan Huaxiao terkejut saat melihat Cheng Xiang ada di tempat itu dan panik menduga Dong Fangqincang akan bertarung. Gadis siluman itu menjelaskan, Cheng Xiang sudah cukup lama berada di sana. Ia menceritakan bahwa Cheng Xiang menggunakan kapak Xuanhua untuk menghancurkan Gunung Buzhou saat perang. Namun dia malah menghancurkan kapak tersebut sehingga harus menempanya ulang. Gadis siluman itu memberitahu, ibu Cheng Xiang tertimpa di bawah Gunung Hua. Jika dia tidak mempunyai kapak Xuanhua untuk menghancurkan gunung tersebut, Cheng Xiang tidak akan bisa menyelamatkan ibunya. Terkecuali jika dia memiliki material khusus. Namun jika tidak, Cheng Xiang membutuhkan waktu 1000 tahun untuk menempa ulang kapak tersebut. Dong Fangqincang menunjukkan pedang Shao Feng dan memberikan potongan ekor siluman ular sebelumnya kepada gadis itu. Ia memintanya untuk membuatkan sarung pedang dengan sisi ular berusia 3000 tahun tersebut. Saat mendengar usia ekor ular yang dibawa Dong Fangqincang, Cheng Xiang bereaksi. Rupanya tulang ekor ular tersebut dapat menjadi material kapak Xuanhua yang dibutuhkan Cheng Xiang. Lan Hua membujuk Dong Fangqincang untuk membantu Cheng Xiang dan memberikan tulang ular tersebut. Dong Fangqincang menolak dan menyatakan bahwa ia tidak memiliki alasan untuk membantu orang langit Suiyun. Lan Hua mulai menangis dan akhirnya Dong Fangqincang menyerah. Ia memberitahu gadis tersebut untuk memberikan tulang ekor ular yang dibawanya kepada Cheng Xiang. Dan akan kembali ke toko itu minggu depan untuk mengambil sarung pedangnya. Cheng Xiang terkejut dan berterima kasih kepada Dong Fangqincang. Setelah meninggalkan toko, Cheng Xiang mengikuti Dong Fangqincang ke toko senjata. Mereka mendapatkan tanaman bunga tulang anggrek dan Dong Fangqincang membawa Cheng Xiang ke Gunung Hua. Lan Huaxiao menduga Dong Fangqincang berniat membantu Cheng Xiang menyelamatkan ibunya. Dong Fangqincang menyangkalnya dan meminta Cheng Xiang memberikan bunga tersebut kepadanya. Tanaman tersebut melingkar di pergelangan tangannya dan Dong Fangqincang menjelaskan bahwa tulang anggrek itu berguna untuk melindungi majikannya. Ia meminta Lan Huaxiao tidak melepaskannya. Dan jika berada dalam bahaya, dia hanya perlu mengangkat tangan kirinya saja. Dong Fangqincang menanyakan keberadaan Yang Jian kepada 7 dewa gunung Mei. Yang menuntut Cheng Xiang menjelaskan alasannya bekerja sama dengan Raja Iblis. Cheng Xiang mengklaim mereka adalah dewa yang membantu Yang Jian menyegel ibunya. Dan dirinya tidak memiliki alasan untuk tidak menghancurkan dewa-dewa tersebut. Dong Fangqincang mengajak Cheng Xiang bertarung menghadapi 7 dewa gunung Mei dan mereka berdua mengalahkannya tanpa kesulitan. Ia menyuruh Cheng Xiang memanggil Yang Jian keluar untuk membebaskan ibunya. Dan Cheng Xiang memberitahu Yang Jian akan keluar dengan sendirinya setelah 7 dewa gunung dikalahkan. Lan Huaxiao protes menanyakan tujuan Dong Fangqincang sebenarnya. Dong Fangqincang menjelaskan bahwa ia akan membantu Cheng Xiang menghabisi Yang Jian dengan kekuatannya. Setelah itu, Cheng Xiang akan menerima hukuman karena telah membunuh dewa dan hubungannya dengan langit Suiyun akan terputus. Saat Cheng Xiang menghancurkan gunung untuk menyelamatkan ibunya, Dong Fangqincang akan membakar ibunya sampai mati. Kemudian setelah kehilangan ibunya dan hendak dibunuh oleh langit Suiyun, satu-satunya pilihan yang dimiliki Cheng Xiang adalah menjadi iblis. Lan Hua kesal dan memberitahu Cheng Xiang tidak akan melepaskan Dong Fangqincang. Namun Dong Fangqincang tidak peduli dan mengatakan bahwa ia hanya ingin membuat langit Suiyun menderita. Ia berniat mengalahkan monyet raksasa dan menyerahkan sisanya kepada Cheng Xiang. Namun tiba-tiba, Dong Fangqincang merasakan kekuatan spiritual tak biasa dan terkejut saat melihat Cheng Xiang hancur berkeping-keping menjadi batu.
7 Dewa Mei yang sebenarnya kemudian muncul. Dan Yang Jian yang menggunakan teknik transformasi menjelaskan bahwa yang telah dikalahkan Dong Fang Qingqiang sebelumnya hanya tiruan yang diciptakan dari batu. Dong Fang Qingqiang kesal merasa Yang Jian mempermainkannya. Lan Hua Xiao panik, meminta Dong Fang Qingqiang menyelamatkan Cheng Xiang. Dong Fang Qingqiang mengatakan, meski tubuh Cheng Xiang telah hancur, ia masih bisa menyelamatkan kristal rohnya dengan memindahkannya menggunakan monster ruang. Namun Yang Jian menghancurkan kristal roh Cheng Xiang dan menyatakan bahwa ia layak dihukum mati karena bersekongkol dengan Raja Iblis. Dong Fang Qingqiang mengatakan bahwa Cheng Xiang hanya ingin menyelamatkan ibunya. Ia melancarkan serangan dan melarikan diri menuju pavilion hidup dan mati untuk mencari cara menyelamatkan Cheng Xiang. Namun Jiu Yuan muncul dan memasang penghalang di tempat itu untuk menghalangi Dong Fang Qingqiang dan menyatakan bahwa Cheng Xiang telah mati. Dong Fang Qingqiang mencoba menghancurkan pelindung tersebut dan mengatakan bahwa apa yang telah mereka lakukan dengan membunuh anak yang seharusnya tidak mati adalah kejahatan. Ia mengatakan jika Cheng Xiang mati, maka Jiu Yuan dan seluruh orang-orang di Langit Suiyun harus ikut dibinasakan. Keduanya kemudian bertarung dan saling menerjangkan serangan. Lan Hua Xiao memprotes Dong Fang Qingqiang yang menggunakan sihir pemanggil pelindung dan memintanya mengeluarkan serangan besar. Dong Fang Qingqiang terlihat marah menyadari dirinya gagal menyelamatkan Cheng Xiang. Ia meminta Lan Hua Xiao tenang dan meyakinkan bahwa dirinya akan mencoba cara lain untuk menyelamatkannya. Dong Fang Qingqiang meminta Lan Hua Xiao melindungi inti jiwanya dengan mempertahankan segel ikan Hegong menggunakan satu tangan. Jiu Yuan terkejut saat mengetahui Dong Fang Qingqiang berniat menggunakan sihir terlarang dan mengingatkan bahwa dia akan mengganggu keseimbangan 3 dunia. Dong Fang Qingqiang tidak peduli dan Jiu Yuan mencoba menghentikannya. Lan Hua Xiao berusaha bertahan dari terjangan serangan Jiu Yuan dan menyuruh Dong Fang Qingqiang fokus pada sihirnya. Dong Fang Qingqiang memberitahu dirinya tidak bisa menggunakan kekuatan langit dan bumi milik Suiyun dan membutuhkan bantuan Lan Hua Xiao. Lan Hua Xiao menanyakan alasan Dong Fang Qingqiang bersikeras menyelamatkan Cheng Xiang dan memberitahu bahwa dia hanya tidak ingin membiarkan anak itu mati begitu saja. Namun Lan Hua Xiao beranggapan Raja Iblis berubah menjadi baik karena keberadaannya yang mempengaruhi Dong Fang Qingqiang semenjak mereka berada pada satu tubuh. Lan Hua Xiao setuju membantu Dong Fang Qingqiang dan secara bersama-sama mereka melanjutkan sihir tersebut lagi. Jiu Yuan teringat dengan gurunya dan kata-kata Dong Fang Qingqiang sebelumnya. Ia terkesan dengan niat baik Raja Iblis dan memutuskan menyudahi pertarungan tersebut lalu pergi. Dong Fang Qingqiang melanjutkan sihirnya dan terduduk lesu begitu menyadari segelnya baru saja dihancurkan seseorang. Lan Hua Xiao menanyakan apa yang terjadi. Dong Fang Qingqiang mengungkapkan bahwa mereka telah gagal menyelamatkan Cheng Xiang. Api hitam kemudian datang memberitahu bahwa ia baru saja menyelesaikan perintah Dong Fang Qingqiang untuk mengubah buku kematian Cheng Xiang. Dong Fang Qingqiang dan Lan Hua Xiao terkejut, mereka berhasil menghidupkan Cheng Xiang kembali. Ia kemudian teringat rencana yang dijelaskannya kepada Lan Hua Xiao saat mereka berada di Gunung Hua. Lan Hua Xiao protes mengetahui tenaga yang mereka keluarkan pada pertarungan sebelumnya ternyata tidak berguna. Dong Fang Qingqiang nyaris pingsan saat merasakan tenaganya telah terkuras habis. Ia membuka pintu dunia dan memutuskan mengistirahatkan tubuhnya ke kolam Yunmeng yang berada di dunia manusia. Sementara itu, orang yang telah menghancurkan segel Dong Fang Qingqiang sebelumnya ternyata adalah Ximing. Ia sengaja melakukan hal tersebut, mengetahui resiko dari sihir terlarang yang dapat membunuh penggunanya. Ximing menganggap bahwa pengguna sihir itu hanya berniat menyelamatkan seseorang dan saat ini,
Cheng Xiang sedang berada di kota Ye dalam bentuk inti dewa yang tersimpan di dalam bunga daily. Ketika bunga tersebut berkilau, Cheng Xiang akan hidup kembali dengan sendirinya. Di tempat lain, Dong Fang Qingchang yang telah kehabisan tenaga gagal memindahkan dirinya ke kolam Yun Meng. Dan mereka mendarat di area yang tak jauh dari medan perang. Lan Huaxie membiarkan Dong Fang Qingchang tertidur dan memperhatikan kota Lu dari ketinggian bersama api hitam. Tiba-tiba Dong Fang Qingchang terbangun dan memuji pekerjaan api hitam. Ia meminta api tersebut kembali ke tubuhnya dan mengajak Lan Huaxiao pergi ke kota untuk mencari seorang wanita yang masa hidupnya akan segera habis. Sementara itu, Jiu Yuan menerima hukuman karena membiarkan Raja Iblis pergi begitu saja. Ia memberitahu bahwa Dong Fang Qingchang pergi ke dunia manusia. Namun kekuatannya menghilang sehingga ia tidak bisa mengetahui pasti keberadaannya saat ini. 叶云梦泽战力向来3界，一起吧，谢谢主人。一起成为我们界最强大师，是不是也应该？ Di kota Lu, Dong Fang Qingchang menggunakan sihir tembus pandang dan menemukan keberadaan si Wanxing. Ia menjelaskan si Wanxing adalah tubuh yang akan digunakan Lan Huaxiao dan mengungkapkan sisa hidup si Wanxing yang akan berakhir dalam beberapa jam lagi. Dong Fang Qingchang berniat menghabisi si Wanxing dan Lan Huaxiao memprotesnya. Mereka kemudian masuk ke kamar si Wanxing dan menemukannya sedang berbicara dengan seorang pria menggunakan bahasa isyarat. Lan Huaxiao terharu melihat keduanya saling mencintai. Si Wanxing mengungkapkan kekhawatirannya tentang situasi kota dan meminta pria itu tetap melanjutkan hidup meski tanpa dirinya. Ia kemudian pergi keluar dan Dong Fang Qingchang memperingatkan Lan Huaxiao untuk tidak menangis lagi menggunakan tubuhnya. Lan Huaxiao mengungkapkan perpisahan keduanya yang menjadikan dan meminta Dong Fang Qingchang melakukan sesuatu untuk membantu mereka. Sementara itu, Sang Kue melaporkan tentang Dong Fang Qingchang yang pergi ke Gunung Kunlun dan sedang mencari seorang wanita. Kong Kue menduga kemungkinan wanita yang sedang dicari Dong Fang Qingchang adalah reinkarnasi Dewi Pedang Jidi. Sang Kue menyatakan jika dugaan Kong Kue benar, maka hal tersebut akan merugikan dunia iblis dan mereka harus menghentikannya. Di kota Lu, Dong Fang Qingchang setuju membuat si Wanxing memiliki sedikit waktu lebih lama untuk berbahagia bersama pria yang dicintainya. Ia memanggil Ye Qingsha dan memintanya membereskan prajurit yang berniat menyerang kota, namun melarangnya membunuh mereka. Ye Qingsha berubah menjadi tornado yang memukul mundur pasukan dari benteng kota Lu. Si Wan Qing dan pasukannya terkejut dengan apa yang mereka lihat dan menyerukan kemenangan. Lan Huaxie memuji Dong Fang Qingchang yang telah berbuat baik. Dong Fang Qingchang menyatakan ia akan mengambil nyawa si Wanxing setelah gadis itu menemui pria yang dicintainya. Di tempat lain, Mo Xi merasakan kekuatan Raja Iblis dan memanggil Mo Jiang. Ia memerintahkannya menyambar kota Lu. Dan Mo Jiang keberatan karena menurut perjanjian 3 dunia, mereka tidak boleh menyerang Raja Iblis. Sementara itu, Lan Huaxiao protes mengetahui Dong Fang Qingchang ternyata masih berniat membunuh si Wanxing. Dong Fang Qingchang mengatakan ia hanya membiarkan mereka bahagia, bukan tidak akan membunuhnya. Lan Huaxiao terkejut saat melihat si Wanxing yang membuatnya teringat dengan Dewi Perang Jidi. Ia menyadari bahwa si Wanxing rupanya adalah reinkarnasi Jidi. Dan Dong Fang Qingchang sengaja membunuhnya untuk membalas dendam. Si Wanxing menemui Ran dan memberitahu bahwa kota Lu telah aman. Ia memeluk pria itu sambil menangis dan merasa lega mereka dapat terus hidup bersama. Tiba-tiba Ran menusuk si Wanxing dan membunuhnya. Lan Huaxiao terkejut mengetahui nyawa gadis itu berakhir di tangan pria yang dicintainya. Dong Fang Qingchang mengatakan Lan Huaxiao harus segera masuk ke tubuh si Wan Qing. Begitu arwah gadis itu meninggalkan tubuhnya.
ia menangkap arwah si Wan Qing dan memerintahkan Lan Huaxiao bergegas berpindah. Ran meraih tangan si Wan Qing dan menuliskan bahwa dirinya akan selalu menemaninya. Ia terkejut saat si Wan Xing tiba-tiba berdiri. Dan Lan Huaxiao yang menggunakan tubuh tersebut mengungkapkan kemarahannya atas apa yang telah dilakukan Ran. Di atas langit, Mo Jiang menerjangkan kekuatan petirnya untuk menyambar kota Lu. Dong Fang Qingchang memanggil Dewi Kayu untuk menghalau petir tersebut. Ran mengetahui bahwa sosok yang ada di hadapannya bukan si Wan Qing. Lan Huaxiao mengatakan bahwa kematian si Wan Qing adalah kebenaran meski dirinya mengambil alih tubuh tersebut. Sementara itu, sihir tembus pandang yang digunakan Dong Fang Qingchang melemah karena mengeluarkan jurus dengan kekuatan besar untuk menghentikan petir Mo Jiang. Ketika sihir pelindung Dewi Kayunya telah dihancurkan dan Mo Jiang tengah mempersiapkan serangan petir berikutnya, Dong Fang Qingchang meminta Lan Huaxiao membantunya mengurus mantra. Ia memberikan potongan kukunya dan meminta Lan Huaxiao melukai tangannya saat dirinya jatuh pingsan setelah menyelesaikan mantra. 就是最上的。周，出来吧！神木，地狱死！若你不帮本座，便直接独立听令。去。 Sementara Huelei bertarung melawan Mo Jiang untuk mengulur waktu. Lan Huaxiao menggunakan kuku Dong Fang Qingchang untuk melukai Raja Iblis dan membiarkan darahnya mengalir ke bumi untuk memindahkan kekuatan mantranya. Di atas langit Huelei babak belur dan pahlawan roh dunia manusia dari kediaman barat yang memperkenalkan dirinya sebagai Raja Zhao muncul. Zhao mengatakan kedatangannya untuk menghentikan rencana Mo Jiang membunuh Raja Iblis. Dong Fang Qingchang menyelesaikan mantranya dan memanggil Hualei. Ia diberitahu tentang Zhao yang tengah bertarung dengan Mo Jiang dan meminta Hualei kembali untuk memulihkan diri. Dong Fang Qingchang memanfaatkan kesempatan tersebut dan mengajak Lan Huaxiao pergi. Ia menanyakan tentang tubuh barunya. Lan Huaxiao mengungkapkan perasaan senangnya. Dong Fang Qingchang menyatakan bahwa ia telah memenuhi janjinya mencarikan tubuh baru untuk Lan Huaxiao. Mereka kemudian tiba di suatu tempat yang dipenuhi bunga-bunga bermekaran. Lan Huaxiao menyadari tempat itu adalah tempat yang dipilih Dong Fang Qingchang untuk perpisahan mereka. Dong Fang Qingchang mengungkapkan bahwa Lan Huaxiao adalah orang dari langit Suiyun dan mereka harus mengambil jalan masing-masing. Lan Huaxiao mengingat pertemuan mereka dan segala hal yang telah mereka lakukan bersama. Ia menyarankan Dong Fang Qingchang untuk mengurangi perbuatan jahatnya karena cepat atau lambat dia pasti harus membayarnya. Lan Huaxiao mengucapkan terima kasih dan meminta Dong Fang Qingchang untuk menjaga dirinya sebelum berbalik pergi. Sementara itu di atas langit, Zhao dan Mo Jiang masih terus bertarung meski keduanya telah babak belur. Di tempat yang berbeda, Wang Mang mendatangi Dewa Qing Yuan yang tengah melihat prasasti keluarga Yang. Dewa Qing Yuan menolak dipanggil dengan sebutan tersebut dan meminta Wang Mang memanggilnya Yang Jian. Wang Mang menanyakan perasaan Yang Jian yang telah lama mati melihat prasasti tersebut. Yang Jian mengomentari kesetiaan 10 generasi jenderal dari keluarga Yang dan menanyakan alasan Wang Mang memanggilnya datang ke dunia manusia. Wang Mang mengungkapkan Yang Jian seharusnya sudah mengetahui alasannya dengan mata langit yang ia miliki. Ia memberitahu bahwa musuh dari 3 dunia telah muncul dan meminta Yang Jian memberinya informasi tentang bayangan 3 dunia. Setelah menerima informasi tentang bayangan 3 dunia, Wang Mang mengungkapkan bahwa dirinya mendapat penglihatan tentang sebuah lubang hitam yang sangat besar dan mengerikan yang menelan segalanya hingga 3 dunia menghilang. Yang Jian meragukan sesuatu yang berada di bayangan 3 dunia akan datang ke dunia nyata. Karena masing-masing dari kedua sisi dunia memiliki segel larangan yang dibuat oleh Ratu Barat.
Namun baik Yang Jiang maupun Wang Mang kemudian sama-sama menyadari bahwa hal tersebut bisa saja terjadi jika seseorang membantu menghancurkan segel tersebut. Sementara itu di hutan, Lan Hua Xiao bertemu dengan siluman babi yang berniat memakannya. Ia memberitahu tubuh yang dipakainya adalah mayat dan tidak akan enak karena sudah membusuk. Siluman tersebut kemudian meminta Lan Hua Xiao menjadi istrinya dan berniat menciumnya. Lan Hua Xiao ketakutan dan memanggil Raja Iblis. Siluman babi itu mendadak panik dan bersembunyi di balik pohon. Namun ketika tak melihat keberadaan Raja Iblis di sana, dia kesal dan memarahi Lan Hua Xiao yang menipunya. Saat siluman babi bersiap menerjang Lan Hua Xiao untuk menjadikannya makanan, tiba-tiba Dong Fang Qingqiang muncul dan protes karena teriakannya sangat berisik. Lan Hua Xiao meminta Dong Fang Qingqiang menghabisi babi tersebut. Namun Dong Fang Qingqiang tidak bisa melakukannya karena saat ini dirinya tidak memiliki kekuatan. Lan Hua Xiao terkejut dan menanyakan apa yang bisa dilakukan Raja Iblis. Dong Fang Qingqiang menjelaskan ia masih bisa membuka pintu dunia untuk terakhir kalinya. Siluman babi itu berniat menjadikan Dong Fang Qingqiang makanannya juga. Namun saat mencium baunya yang sangat menyengat dan menerima gertakan, ia kesal dan menerjangkan pukulan. Meski kekuatannya telah menghilang, Dong Fang Qingqiang masih memiliki tenaga untuk mematahkan tangan babi tersebut. Siluman itu melemparinya dengan tanah yang digunakan Dong Fang Qingqiang untuk menyerang balik babi tersebut. Ia kemudian membuka pintu dunia dan pergi meninggalkan Lan Hua. Tiba-tiba tubuh manusia yang digunakan Lan Hua Xiao mulai retak dan rusak. Ia kesal mengetahui Raja Iblis telah menipunya. Lan Hua Xiao berniat menemukan Dong Fang Qingqiang dan menuntutnya untuk mencarikan tubuh baru untuknya. Di perjalanan menuju Gunung Qianyin, ia bertemu dengan Qian Yin yang menawarkan bantuan untuk membawanya ke sana. Qian Yin memperhatikan tubuh Lan Hua yang telah rusak dan memintanya pindah ke dalam botol. Lan Hua Xiao terkejut saat mengetahui Qian Yin mengenalinya sebagai peri anggrek. Setelah mempertimbangkan pria itu adalah bukan orang jahat dan menempuh perjalanan laut selama 3 hari, mereka akhirnya tiba di Gunung Qianyin. Wang Mang mendatangi Moshi untuk melihat bayangan 3 dunia yang ditangkapnya. Moshi memberitahu makhluk itu akan mati pada hari kedua setelah ditangkap dan menunjukkan bagian jari yang tersisa. Dengan sebelah matanya, Wang Mang mengetahui sesuatu yang berada di sekitar jari adalah Tanashi. Moshi mengungkapkan ia berniat mencari pintu masuk makhluk bayangan dengan petunjuk tersebut. Wang Mang kemudian menyebutkan tentang sebuah pulau kuno Qianyin yang terletak di lautan dunia manusia, tempat di mana Tanashi berada. Sementara itu, Qian Yin menunjukkan tubuh Lan Hua Xiao yang dibuatnya dari tanah liat. Saat inti jiwa Lan Hua Xiao memasuki tubuh tersebut, ia terharu bisa kembali ke wujud asalnya. Qian Yin menjelaskan, ia menambahkan Tanashi sehingga tubuh tersebut dapat ditempati oleh arwah dan tak ada bedanya dengan makhluk hidup. Meski demikian, tubuh tersebut hanya bisa digunakan selama 3 hari karena setelah itu, hawa kehidupan Tanashi akan menghilang dan harus diganti dengan tubuh yang lain. Qian Yin juga melarang Lan Hua Xiao mendekati air jika tidak ingin tubuh barunya hancur. Lan Hua Xiao merasa aneh, memikirkan Qian Yin yang membuatnya dengan sepenuh hati. Menanyakan apa yang diinginkan pria itu darinya. Qian Yin mengajak Lan Hua Xiao berjalan-jalan dan menceritakan hobinya yang suka mengoleksi harta berharga. Lan Hua Xiao bertanya apakah dirinya termasuk salah satu harta tersebut, dan Qian Yin membenarkannya. Qian Yin mengajak Lan Hua Xiao pergi ke pavilion harta karun dan meminta gadis itu mengidentifikasi benda-benda yang ada di sana. Saat Qian Yin pergi untuk mengambilkan makanan, Lan Hua Xiao menemukan mutiara cahaya malam yang secara tak sengaja membuatnya terjatuh ke ruang rahasia.
Ia kemudian mendarat dan terkejut saat bertemu dengan Dong Fang Qingqiang di sana. 它像夜光珠，嘿嘿，我真应该跟宝物放在一起。这个珠 Sementara itu rupanya Qian Yin sengaja mengurung Lan Huaxiao di ruangan tersebut untuk mencegahnya jatuh ke tangan orang lain. Sesosok bayangan yang mengikutinya memberitahu tentang peri bunga yang mereka gunakan sebelumnya. Hampir tidak bisa bertahan lagi menahan kekuatan segel Ratu Barat. Jika mereka tidak bisa menemukan jiwa peri bunga yang memiliki kekuatan tinggi, jalur tersebut akan segera hancur. Qian Yin mengatakan dirinya pasti akan segera menemukan peri tersebut dan membawa semua prajurit bayangan untuk muncul kembali. Sementara itu, Dewa King Yuan menerima laporan dari utusan yang dikirimnya untuk memeriksa pulau Qian Yin bahwa tempat tersebut hanya hutan belantara biasa. Namun King Yuan masih ragu dan memutuskan menunggu Xiao He yang sedang memeriksa pulau itu dari bawah laut kembali. Tak lama kemudian, Xiao He muncul dari dalam laut dan memberitahu bahwa jalur pulau tersebut pernah dipindahkan oleh seseorang, yang membuat formasi labirin itu menyembunyikan gunung Qian Yin yang sebenarnya. King Yuan menanyakan cara untuk menghancurkan labirin tersebut. Xiao He menjelaskan mereka membutuhkan mata langit dan seseorang yang mengerti nadi gunung kuno. Sementara itu, Lan Huaxiao berdebat dengan Dong Fang Qingqiang tentang tubuh Xiao Wan Qing yang rusak. Dong Fang Qingqiang berdalih, ia mengatakan dirinya tidak pernah berjanji untuk mencarikan tubuh baik untuk Lan Huaxiao. Dong Fang Qingqiang berniat menjelaskan sesuatu. Namun Lan Huaxiao memotongnya dan menegaskan bahwa Raja Iblis masih berhutang mencarikan tubuh untuknya. Ia kemudian menanyakan bagaimana Dong Fang Qingqiang berada di tempat tersebut dan menyebutkan tentang formasi labirin yang diciptakan Qian Yin di sekitar pulau. Dong Fang Qingqiang menjelaskan bahwa saat ini mereka sedang berada di tengah labirin. Tiba-tiba tanah di bawah kaki Lan Huaxiao menyala dan mengaktifkan formasi 5 elemen pembunuh. 这是什么？接下来，水，这是什么？ Dong Fang Qingqiang menghalau serangan api yang menyambar mereka, dan ketika air mulai membanjiri tempat tersebut, Lan Huaxiao panik mengingat tubuhnya tidak boleh terkena air. Dong Fang Qingqiang membawa Lan Huaxiao terbang ke dinding, dan mereka terjebak di dalam formasi labirin yang menciptakan ilusi perang saat Raja Iblis bertarung dengan Dewi Perang Cidi. Lan Huaxiao memanggil-manggil Dong Fang Qingqiang, mencoba menyadarkan dari ilusi. Setelah berhasil mengalahkan iblis hati, formasi tersebut hancur dan mereka kembali ke dalam gua bertemu dengan Qian Yin. 除去心魔，人自然解开。原来是这样。你不？哦， Kedua pria itu berdebat dan Qian Yin menanyakan alasan Dong Fang Qingqiang datang ke pulaunya. Dong Fang Qingqiang menjelaskan ia datang untuk menemukan Tanasi. Lan Huaxiao terkejut saat mengetahui Raja Iblis ternyata berniat menggunakan Tanasi untuk membuatkannya tubuh. Qian Yin menolak memberikan Tanasinya yang berharga. Dong Fang Qingqiang memunculkan kristal hitam sebagai bayaran. Dan Qian Yin terkejut mengetahui benda tersebut sangat berharga di dunia iblis. Bayangan hitam mengingatkan Qian Yin untuk tidak tergoda. Namun saat Dong Fang Qingqiang memunculkan 3 keping kristal, Qian Yin tidak dapat menahan diri dan membolehkan Dong Fang Qingqiang mengambil Tanasi sepuasnya. Qian Yin mengantar keduanya untuk beristirahat, sementara dirinya pergi untuk mengambil Tanasi. Lan Huaxiao tak henti-hentinya memuji kebaikan Qian Yin dan terkejut saat diberitahu oleh Dong Fang Qingqiang bahwa pria itu bukan makhluk yang berasal dari 3 dunia. Dong Fang Qingqiang mengungkapkan Qian Yin adalah makhluk jahat yang berasal dari bayangan 3 dunia, dan tubuh yang digunakannya terbuat dari tanah liat. Lan Huaxiao merasa aneh jika Qian Yin adalah makhluk jahat.
mengapa dia membiarkan mereka tinggal. Dong Fang Qingcan tidak peduli dengan apa yang dilakukan Qian Yin selama dirinya berhasil mendapatkan tanah si. Lan Hua Xiao ingat Qian Yin sempat menyebutnya sebagai harta yang berharga. Dong Fang Qingcan merasa tak heran dengan Qian Yin yang memperlakukan gadis itu dengan sangat baik. Ia kemudian keluar dan meminta Lan Hua Xiao menerima tanah si yang diberikan Qian Yin tanpa menanyakan hal aneh. Sementara itu di atas langit Pulau Qian Yin, Mo Xi mengutus Zhu Yuan untuk menyelidiki tempat tersebut. Ia menggunakan jurus satu pandangan malam untuk melihat apa yang sebenarnya ada di sana. Di tempat lain, Qian Yin datang mengantarkan tanah si dan menerima kristal hitam dari Lan Hua Xiao sebagai bayarannya. Saat Qian Yin meninggalkan ruangan tersebut, Lan Hua Xiao terkejut mendengar suara retakan dan menyadari bahwa ucapan Dong Fang Qingcan benar. Beberapa saat kemudian, Dong Fang Qingcan kembali dan mulai menggunakan kekuatan sihirnya untuk membuat tubuh. Sementara Lan Hua Xiao menunggunya di luar. Ketika ledakan terjadi, Lan Hua Xiao masuk dan menemukan Dong Fang Qingcan yang menggunakan tanah si untuk membuat tubuh Cidi dan berniat memasukkan jiwa si Wan King ke dalam tubuh tersebut. Ia merasa sedih menyadari dirinya telah salah paham dengan mengira Raja Iblis membuatkannya tubuh. Lan Hua Xiao kesal dan memasuki tubuh tersebut dengan jiwanya. Qian Yin kemudian datang dan menyentuh tubuh Lan Hua Xiao. Ia terkejut mengetahui Dong Fang Qingcan berhasil menggunakan tanah si untuk membuat tubuh. Dong Fang Qingcan memperingatkan untuk tidak menyentuh Lan Hua Xiao sembarangan. Ia berniat menyerang Qian Yin, namun bayangan hitam menghentikannya. Qian Yin menanyakan cara Dong Fang Qingcan menciptakan tubuh dari tanah si. Lan Hua Xiao mengatakan Dong Fang Qingcan tidak akan memberinya jawaban apapun dan menanyakan alasan Qian Yin menolongnya. Qian Yin mengungkapkan ia membutuhkan sesuatu yang dimiliki Lan Hua Xiao untuk klannya. Kesal merasa ditipu Dong Fang Qingcan, Lan Hua Xiao menawarkan dirinya secara sukarela. Sebelum pergi, Qian Yin meminta bayangan masuk ke dalam pikiran Dong Fang Qingcan untuk menemukan cara membuat tubuh dari tanah si. Di atas langit Pulau Qian Yin, Zhu Yuan menciptakan 3 segel Ratu Barat yang menyebabkan pulau tersebut berputar. Qian Yin yang merasakan hal tersebut membeku di tempat menyadari formasi sihir yang diciptakannya baru saja dihancurkan. Zhu Yuan memberitahu bahwa formasi telah selesai dibuat. Dan para jenderal yang bersamanya menyadari selama ini Gunung Qian Yin rupanya bersembunyi di dalam bayangan pulau. Lan Hua Xiao bertanya mengapa langit tiba-tiba berubah gelap. Qian Yin menjelaskan bahwa itu adalah langit asli dari Gunung Qian Yin. Mengetahui formasi telah dilenyapkan dan waktu yang dimilikinya tidak banyak, Qian Yin terpaksa menggunakan Lan Hua Xiao dan membuatnya pingsan. Sementara itu, Zhu Yuan meminta King Yuan memanggil pasukan dan mengungkapkan bahwa di dalam pulau tersebut terdapat pintu masuk menuju bayangan 3 dunia. Qian Yin membawa Lan Hua Xiao ke suatu tempat dan meminta maaf karena dirinya harus mengorbankan dia demi klannya. Ia terkejut saat melihat resonansi yang mengalir dari Lan Hua Xiao telah memecahkan salah satu dari 3 segel Ratu Barat. Qian Yin merasakan beberapa orang yang menyusup ke pulaunya dan berniat mendatangi mereka. Namun 3 sosok bayangan muncul dan memerintahkan Qian Yin tetap di tempat. Sosok itu memberitahu dengan hancurnya salah satu segel, hantu pelahap dari bayangan 3 dunia dapat keluar dan bertarung dengan para penyusup. Qian Yin mengungkapkan, meski hantu pelahap bisa memasuki 3 dunia, mereka tidak memiliki tanah si untuk melindungi tubuh. Dan kemungkinan para hantu tersebut hanya akan bisa bertahan 30 menit. Sosok itu menyatakan bahwa waktu tersebut sudah cukup dan meminta Qian Yin fokus mengeluarkan energi spiritual dari Lan Hua Xiao untuk memecahkan segel ratu. 就是全力催发这位小，那么快就共鸣了。我影
Sementara itu, Yang dan Xiaohe menyusup ke pulau dan memperhatikan tak ada satupun makhluk yang bisa mereka temukan di sana. Tiba-tiba bayangan muncul dari bawah dan menusuk leher Xiaohe. Setelah melenyapkan bayangan tersebut dan memulihkan diri, mereka mengetahui rupanya makhluk di pulau tersebut bersembunyi di dalam bayangan. Bayangan-bayangan lain bermunculan dan menyerang Xiaohe lagi. Yang menggunakan jurus tinju tekanan kutukan 300 batu untuk mengalahkan bayangan tersebut dalam sekali serangan. Namun bayangan terus berdatangan tanpa henti, dan keduanya memutuskan menghabisi mereka secara bersamaan. Di tempat lain, sosok bayangan itu menuntut Xian Yi segera mengambil kekuatan vitalitas Lan Hua Xiao. Meski sempat ragu melakukannya, Qian Yi akhirnya mengambil kekuatan tersebut dan menggunakannya untuk menghancurkan segel kedua. Kedua jenderal langit Suiyun muncul, dan Qian Yin berniat menghadapi mereka. Bayangan itu melarang Qian Yin bertarung, dan memberitahu dengan dihancurkannya segel kedua, mereka bisa mengerahkan pasukan tingkat jenderal. Sementara itu, bayangan hitam masuk ke dalam inti jiwa Dongfang Qingchang untuk menemukan cara membentuk tubuh dengan tanah si. Di sana ia menemukan sebuah segel besar dan terkejut dengan kekuatan sihir mengerikan yang menyerangnya. 那在下你专心取那胆子不小啊！ Dongfang Qingchang memerintahkan bayangan hitam berlutut dan menghajarnya karena telah menggunakan mantra belenggu dan masuk ke dalam rohnya tanpa izin. Bayangan hitam memohon agar Dongfang Qingchang tidak membunuhnya dan berjanji akan membebaskannya dari penjara bayangan. Dongfang Qingchang menyatakan bahwa penjara bayangan tersebut tidak akan berpengaruh apapun pada dirinya karena ia menguasai sihir 3 dunia. Bayangan menghentikan Dongfang Qingchang yang hampir menerjangkan serangan ke arahnya dan memberitahu bahwa Lan Hua Xiao akan segera mati. Melihatnya langsung mengurungkan serangan, bayangan menyadari bahwa Dongfang Qingchang rupanya sangat memperdulikan Lan Hua Xiao. Ia memanfaatkan situasi tersebut untuk membuat kesepakatan. Di tempat lain, bayangan memanggil 3 jenderal Feng, Kue, dan Shi untuk menghadapi kedua jenderal langit Suiyun. Daily memutuskan menyerang mereka lebih dulu untuk mengetahui kekuatan para jenderal tanah bayangan. Namun ternyata serangan Nagachi-nya sama sekali tidak mempan. Kue dan Shi merasakan kehadiran penyusup lain dan memutuskan pergi menangani mereka. Feng menyembunyikan racunnya di dalam bayangan dan berhasil melumpuhkan Daily. Sebelum mengorbankan jiwanya untuk mengulur waktu, Daily mengirim Ji Daseng ke tempat Ji Yuan. Namun Kue menghabisi Daily dalam satu serangan dan pergi menghadapi Ji Yuan setelah menyingkirkan Ji Daseng. Di pertarungan yang lain, Xiaohe dan Yang juga kewalahan menghadapi Shi. Yang mengatakan meski Xiaohe memiliki kekuatan untuk memulihkan diri, mereka tetap tidak akan mampu menghabisi musuh. Memikirkan hanya Ji Yuan yang dapat mengalahkan makhluk bayangan, Yang meminta Xiaohe pergi memanggilnya. Xiaohe terbang, namun tidak dapat merasakan keberadaan Ji Yuan dimanapun. Ia kemudian terjatuh saat Ji Daseng yang terkena serangan Si sebelumnya menerjangnya. 对手在你们的血是黑的。Mereka mendarat di depan sebuah rumah dan ketika membukanya, Xiaohe terkejut menemukan Raja Iblis di sana. Dan ceritanya pun bersambung di sini. Sangat nanggung bukan? Ya iyalah. Maka dari itu saksikan selanjutnya hanya di Movie Klonal. Oke lah, itu saja pembahasannya. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau belum. Dan sampai jumpa di konten berikutnya. Sekian, terima kasih.